dan Rasulullah adalah guru besar, seorang mursyid Islam. Untuk tayangan pada kesempatan ini, saya akan berbagi wawasan tentang makna tentang zikir sir atau zikir tingkat makom rahasia Allah. Di sini kita akan bahas apa memang ada zikir itu, atau kalau ada apa memang bisa. Kalau memang bisa apa memang boleh. Kalau memang boleh, seperti apa yang bolehnya. Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali kepada tausiah-tausiah yang terdahulu. Bermaujud sebuah garis lurus dinamakan alif, alafa pada sifatnya menghimpun. Apa yang dia himpun inilah yang harus kita paham. Dan telah berulang kali kita pada tayangan yang kemarin kita sudah sampaikan. 3 kodrat Allah pada diri, batin pada nyawa, zat pada rohani, nur pada Adam, pada jasad. Itu yang dirahasiakan dan mewujud dalam bentuk rahasia. Kalaulah alif itu tidak alif lamfa atau rahasia alam batin, mungkin bentuknya tidak seperti itu. Tapi karena dia sudah dihadamkan bernama alif, karena mengandung rahasia 3 kodrat, maka kita akan mencoba mendalami dan memahami maknanya. Di dalam kodrat tersebut, kita lihat seperti dalam hukum hijaiyah. Di sini ada tajali-tajali yang harus kita pahami. Kalau kemarin kita atau pernah kita dengar bahwasan yang dikumpulkan al-lafa ma'an alifin, al-lafa yang menghimpun menjadi rahasia, apa yang dia himpun itu? Nah, kita akan lihat pembuktian. Pertama, kita lihat alif berdiri, tapi begitu di dalam tauhid, ayat tauhid terbesar, imamnya ayat, di dalam bismillah alif tidak muncul dalam kata bis. Ini mulai faktor rahasia sudah mulai timbul. Kenapa tidak diwujudkan? Karena dia adalah rahasia. Tidak mungkin 3 kodrat tadi bisa dilihat dengan mata. Tapi dilaum mahfuzkan seperti garis lurus, yaitu siratul mustaqim, suatu garis lurus yang mustaqim. Nah, kita coba periksa ke dalamnya. Dari 3 kodrat tadi, ada batin berwujud nyawa, ada zat berwujud rohani, ada nurnya Allah berwujud jasad. Alif nyata terlihat di lauh mahfuz kan dinamakan nur kasiyah. Berarti telah nyata nurnya Allah. Dengan kita melihat lauh mahfuznya alif. Setelah nur lenyap di dalam zat, nah ini tadi, arasnya adalah zatnya Allah. Yang tersembunyi hanya rasa yang didatangkan, itulah hakikat. Hakikat daripada zatnya Allah yang dinamakan Ruhul Zil Muhammad. Itulah dirinya Muhammad sebagai kodratnya Allah. Nah, setelah itu, zat luput ke dalam sir. Nah, ternyata tidak kelihatan zat itu. Karena apa?
Karena zat ini luput dan masuk ke dalam batin atau disembunyikan oleh Allah. Nah, sejarah ini ada dalam Hijaiyah. Sejarah ini terkuak di dalam Hijaiyah, yang mana alif lenyap di dalam ba. Tapi ba bukanlah pengawal dari semua jadi, maka ada titik di bawahnya. Apa itu makna titiknya? Itu yang dikatakan wujud la ta'yinnya, karena dia baru satu titik. Di situ ada titik satu. Kalau titik satu itu la ta'yin dikala Allah dalam kesendirian. Nah, di sini ba siap-siap akan tenggelam kepada asalnya. Itulah titik. Kenapa titik ada di situ adalah usul. Penyebab semua terjadi namanya wujud ada. Ini tingkat pemahaman dirinya sudah tinggi. Dikala nur itu berwujud, berawal daripada zatnya Allah. Zat berawal daripada batin, batin berawal daripada sir. Nah, disinilah wujud daripada titik tadi. Itulah asal muasal batin itu terjadi. Hanya wujud yang tidak boleh dibahas tadi. Ada, tetapi tidak ada yang mengadakan. Dia sudah ada sebelum semua ada. Terlihat ada wujud. Setelah itu, kalau alif sudah lenyap ke dalam ba atau batin, bara atau bara'ah, mubarakah. Bara itu artinya pemisah, penutup. Itu ba. Al-bara' bara'ah, penutup. Al-batinu dalam asmanya. Alafa man ta'alafu ala fisirun. Al-lifti adalah khodam. Sebuah nama adalah rahasia. Nama dari kerahasiaan. Khadamnya Allah. Khadamullah. Karena Allah bersifat tiga dalam bersifat. Kaharullah Allah dengan maha kekuatannya. Kamarullah Allah dengan maha kedudukannya. Dan kadarullah Allah dengan maha kekuatan hadarnya. Ini adalah hadarnya. Kalau memang sudah alif itu lenyap ke dalam batin, ba, bara, memisahkan kita melihat, menutup agar kita semua orang tidak bisa melihatnya. Karena apa? Man alil ghaibi anatsirhun. Kalau rahasia itu gaib, dia hanya bisa dihubungkan dengan rasa. Nah, ini yang dikatakan man lam yazud fa'alam yarid. Kalau soal gaib itu hanya rasa yang bisa kita dapat. Disitulah sir usir tadi. Semua rahasia di dalam rahasia. Rahasia dalam rasa. Sir itu artinya dua. Seperti yang telah kita sampaikan selama ini. Tinggal wujud setelah ba itu kembali menjadi wujud. Ada. Dan ada titik satu tadi. Wujud. Apakah di situ berhenti semuanya? Tidak. Titik adalah salah satu wujud yang dimaujudkan oleh Allah dengan iradahnya. Maka titik akan lenyap di dalam ketiadaan. Apa yang dimaksud alam ketiadaan? Itulah sukun atau mati atau tanda kosong dalam Al-Quran atau tanda sukun dalam harfiah. Artinya mati. Tidak bisa diteruskan. Berhenti di situ. Itu fungsi sukun.
Tidak bisa diteruskan. Berhenti dia di situ. Di dalam kekosongan dituntut ujub ala nama wujudun. Ada di dalam ketiadaan tadi, sekuat mana seseorang memahami kajian zikir sir ini. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Perumpamaan huruf yang saya sampaikan tadi, kembali kita membawa kepada percontohan diri, perjalanan diri kita. Saya akan bercerita seperti tadi, tapi mengulang kepada kaji diri, menyebut dalam sebutan diri. Kalau tadi kita menyebut dalam sebutan huruf. Nah, kita lari kepada kodrat. Sifat daripada nurnya Allah yang maujud dari zatnya Allah, yang wujud di dalam batinnya Allah, yang disembunyikan oleh Allah. Nah, di sini akan menjadi sebuah ibadah tingkat tinggi yang sangat luar biasa. Tingkat tinggi yang dikatakan di sini adalah lenyapnya nur dalam pandangan ma'rifat kadim kepada zatnya Allah. Zat lenyap ke dalam batin. Apa yang dimaksud ke dalam batin itu sukun kosong. Apa yang dikatakan dengan zatnya Allah itulah wujud pada titik. Apa yang dikatakan nur adalah alif pada kodrat. Begitu lenyap dalam kekosongan, ada dalam ketiadaan. Dia ada, tapi kita tiada. Sejauh mana kita merasakan dan mendapatkan adanya dia dan ketiadaan diri kita, sampai maujud menjadi aku pada dia. Ini kita akidahkan dalam bahasa, jiwa lenyap ke dalam napas, napas lenyap ke dalam hati. Itu dalam tajali umpamanya salat dhaim. Di dalam masa sirna tadi, berapa kemampuan wujud pengenalan sampai datang mempertahankan wujudnya Allah. Wujud yang tidak berbentuk, rasa yang tidak berasa, sejatinya diri yang tidak ada rasa, sejati rasa yang tidak boleh dikatakan diri. Sampai datang dua perkara menghampiri kita. Apa itu dua perkara? Sesuatu yang kita dengar, yang belum pernah kita dengar bunyi itu di dunia ini. Yang kedua, sesuatu yang kita lihat, yang kita tidak pernah melihat adanya itu di dunia ini. Dan yang mampu melihat itu adalah wujudnya semata. Kalau sudah kita mampu bertajali di dalam kekosongan tadi, dengan kehampaan, dengan wujudnya Allah, tiadalah kita di situ, tiadalah perumpamaan di situ, tiadalah sebutan nama di situ, tiadalah yang dibaca di situ, melainkan mempertahankan pandangan ma'rifat pada keakuan Allah semata. Suatu ma'rifat dan tawajuh yang sangat berat. Kalau iman belum menjadi ilmu, tidak akan mampu seseorang mengerjakan seperti itu. Itulah tajaliullah, tarekatullah. Diantarkan oleh pengalaman tasawuf dan tauhid menuju tarikatullah, ma'rifatullah. Maka di dalam kekosongan atau dikatakan sukun tadi dalam bahasa harfiah, mati tidak bisa diteruskan.
Tidak ada lanjutan pandangan, tidak ada lanjutan ayat, dan tidak ada lanjutan bacaan apapun di dalam sukun, di dalam kekosongan tadi. Sejauh mana kita berperan dalam menetapkan isbatul yakin, wujud, dan maujud. Sejauh mana adanya Allah di dalam ketiadaan tadi, sampai nyatalah Dia, nyatalah keakuannya pada dirimu, baru kamu paham apa itu usuluddin. Para hadirin, para jemaah, ibadah seperti ini butuh pengalaman, butuh pengetahuan.